Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya, teman-teman? Sehat? Alhamdulillah, baik Ibu, baik sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya, teman-teman. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan nanti juga menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Sebelum memulai pembelajaran, saya absen dulu ya, teman-teman. Atas nama Alivia Heni. Hadir Ibu. Oke, hadir ya. Atas nama Cika Wijayanti. Hadir Bu. Oke. Atas nama Alimah Nurindasari. Hadir Bu. Oke. Atas nama Nurlela Ardianisa. Hadir. Oke. Yang terakhir atas nama Nabil Mahendra. Hadir. Hadir Bu. Kenapa nggak on cam? Sakit Bu. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting tetap memperhatikan ya sampai nanti. Oke, teman-teman semuanya, di 2 pertemuan sebelumnya kan kita sudah mempelajari ya mengenai konsep, kemudian ruang lingkup, kemudian perencanaan dan juga persiapan dari rapat atau pertemuan. Nah, di pembelajaran pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai notula rapat. Nah, kenapa teman-teman harus belajar notula rapat? Karena suatu saat kan setelah lulus dari SMK ini, teman-teman itu akan menjadi seorang praktisi perkantoran atau mungkin sekretaris, teman-teman. Nah, itu kan pasti biasanya diminta untuk membuat notula rapat di setiap mengikuti rapat atau pertemuan begitu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penyusunan rapat. Saya akan share screen materinya lebih dulu ya. Apakah sudah bisa diakses, teman-teman? Belum Ibu. Oke. Sudah? Sekarang sudah. Oke. Penyusunan notula rapat. Nah, di sini teman-teman apakah ada yang sudah pernah mendapatkan notula rapat nih setelah ikut rapat? Sudah pernah Ibu. Nah, notula rapatnya seperti apa nih? Kira-kira Mbak Alivia? Yang rangkuman sih Bu, yang poin-poin itu. Poin-poin penting saja ya. Oke, jadi notula rapat ini memang pada umumnya hanya yang penting-penting saja, teman-teman. Poin-poin penting saja dari suatu rapat atau pertemuan. Jadi kita akan membahas beberapa hal ya, teman-teman. Yang pertama ada konsep, fungsi, 3 jenis dan sifat, 4 motifis. Yang terakhir adalah teknik menyusun notula rapat. Yang pertama ini adalah konsep notula rapat, teman-teman. Jadi secara singkatnya, notula rapat itu adalah catatan secara singkat mengenai hal yang dibicarakan dalam suatu rapat atau pertemuan. Bisa dipahami ya, teman-teman, dari pengertiannya sendiri. Yang selanjutnya yaitu fungsi notula rapat. Ada beberapa fungsi dari notula rapat yang perlu teman-teman ketahui. Yang adalah sebagai alat bukti historis dan juga pengingat. Nah, maksudnya itu adalah notula ini bisa dijadikan acuan atau dokumen yang berkekuatan hukum, teman-teman. Nah, ketika suatu perusahaan ini ingin mendaftarkan diri ke instansi terkait atau mungkin organisasi yang ingin mendirikan perusahaan, notula rapat ini bisa menjadi pedoman atau acuan dalam mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, sebagai sumber informasi, teman-teman. Maksudnya apa? Sebagai sumber informasi ini adalah informasi bagi mereka yang tidak bisa hadir di rapat tersebut. Jadi para peserta yang tidak bisa hadir ini akan mendapatkan informasi hasil rapat atau pertemuan dari notula itu. Ini sebagai pedoman rapat selanjutnya. Di beberapa materi rapat atau pertemuan itu kan sebenarnya tidak cukup ya, teman-teman, dibahas hanya kadang sampai 3, 4, 5 dan seterusnya. Notula rapat di sini menjadi pedoman rapat-rapat selanjutnya tersebut, teman-teman. Yang terakhir adalah sebagai dokumen. Ini juga tidak jauh berbeda dengan fungsi notula sebagai alat historis ya. Selanjutnya adalah jenis-jenis notula rapat. Ada 2, teman-teman, yang perlu diketahui, yaitu contoh A, ini adalah notula harfiah. Notula harfiah ini adalah notula yang isinya itu semua, teman-teman, semua hasil pembicaraan maupun hasil kesepakatan dalam rapat itu, kata apapun itu ditulis. Sedangkan yang contoh B ini adalah notula rangkuman. Nah, notula rangkuman ini adalah notula yang hanya berisikan poin-poin penting saja atau hanya berisi rangkuman hasil rapat atau sudah dilakukan seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Alivia tadi ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sifat notula rapat. Sifat notula rapat ada 3, teman-teman, ringkas dan padat, menyeluruh dan sistematis. 3-nya ini hampir sama ya, teman-teman. Yang jelas notula rapat itu harus bersifat mencakup keseluruhan atau bisa menyampaikan seluruh informasi hasil kesepakatan
dan juga ditulis dalam kerangka yang benar dan tepat. Biasanya kerangka notula rapat atau berbeda satu perusahaan dengan perusahaan menyesuaikan dengan peraturan perusahaan yang berlaku. Nah, kemudian notulis dalam rapat nih. Siapa notulis itu? Jadi notulis ini adalah orang yang menulis notula rapat. Kan notula atau notulen merupakan dokumen hasil pencatatan dan notulensi ini adalah proses pencatatan. Ini sangat perlu diingat ya oleh teman-teman semuanya. Karena biasanya ini suka tukar-tukar antara notula atau notulen dan juga notulensi. Jadi bisa kesimpulan teman-teman, notula ini adalah orangnya, notulensi ini adalah orangnya, notula atau notulen ini adalah dokumennya, kemudian notulensi ini adalah prosesnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kita ke inti pembelajaran pagi hari ini teman-teman. Ini teman-teman semuanya bisa menganalisis dan eksplorasi nih mengenai sistematika dari notula rapat itu sendiri. Jadi saya ada penugasan sedikit teman-teman. Ini teman-teman bisa nih untuk menganalisis notula yang sudah saya tampilkan di layar slide ini apakah betul atau tidak. Dan setelah itu kita bisa mengeksplorasi atau mengumpulkan data. Nanti setelah saya langsung dikirimkan melalui kolom kolom chat ya teman-teman. Kolom chat yang ada di Zoom meeting kita hari ini. Dimengerti teman-teman dalam waktu 1 menit kira-kira kurang atau tidak ya? Bisa aku bikin nggak kurang? Cukup. Teman-teman silahkan melakukan analisis dan eksplorasi. Oh iya, mohon maaf Bu, sebelumnya suara Ibu kurang terdengar agak keras nih di saya, mungkin agak bisa dibesarkan enggak Bu suaranya? Apakah sudah terdengar? Sudah Bu, terima kasih. Bisa diakses ya teman-teman semua suara saya. Bisa Ibu. Silahkan untuk melanjutkan kembali teman-teman. Oke, ini sudah ada 3 ya. Ada Mbak Alivia, Mbak Cikal, dan juga Mbak Alimah. Oke, saya bacakan satu-satu dulu ya. Jadi yang pertama ini dari Mbak Alivia Heni, ini notula rapatku tidak tepat. Sistematika notula rapat yang betul itu adalah hari, tanggal, tempat, daftar peserta, isi rapat, kesimpulan, dan tanda tangan para peserta. Oke, kemudian yang kedua nih dari Mbak Alimah Nuridasari. Notulanya tidak tepat. Sistematika yang tepat itu tujuan kegiatan rapat, hal-hal yang akan dibahas dalam rapat, saran dan keputusan dari pelaksanaan acara, waktu pelaksanaan rapat, pelaksanaan kegiatan, mohon maaf. Oke, bagus. Kemudian yang ketiga nih dari Mbak Cikal, menyebutkan bahwa notula rapatku tidak benar dan pas karena sistematika notula rapat meliputi judul rapat, waktu dan tempat rapat, daftar peserta rapat, tujuan dan pembahasan. Oke, bagus ya analisa teman-teman. Yuk kita lihat jawaban yang benar bagaimana. Nah, ini dia teman-teman mengenai sistematika notula rapat. Jadi, sistematika notula rapat itu dibagi menjadi 3 ya, yaitu ada kepala notula atau judul, isi notula, dan bagian akhir. Kepala notula atau judul ini biasanya berisikan identitas dari notula rapat teman-teman, seperti yang sudah teman-teman sebutkan tadi, ada hari, tanggal, tempat, kemudian daftar atau jumlah peserta rapat, kemudian agenda rapat, kemudian ada tujuan juga ada, waktu dan tempat ya. Teman-teman, yang jelas itu adalah identitas yang menjadi keterangan dari notula rapat itu. Kemudian yang bagian kedua adalah isi notula. Jadi isi notula ini biasanya berisikan 3 hal, kemudian pembuka, pembahasan, dan juga penutup. Nah, ini biasanya berisikan hasil dari rapat tersebut. Kemudian yang bagian akhir ini adalah tanda tangan teman-teman, tanda tangan dan nama terang. Nah, tanda tangan dan nama terang ini biasanya itu diisi oleh notulis dan juga pimpinan rapat. Tapi bisa saja teman-teman tanda tangan ini diisi oleh para peserta rapat, tergantung dari kesepakatan dalam rapat tersebut. Jadi seperti itu ya teman-teman mengenai sistematika notula rapat. Sudah bisa dipahami ya dengan kalau dibandingkan dengan jawaban teman-teman tadi sudah betul ya. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah syarat notula rapat. Ada 4 teman-teman, benar dan objektif, kemudian tidak meragukan dan mudah dimengerti, dibuat secara ringkas, dan harus dibagikan sebelum rapat ditutup. Oke, sudah selesai teman-teman materinya hari ini. Jadi bisa kita simpulkan ya teman-teman. Tadi kita sudah mempelajari apa saja. Yang pertama, apa itu notula rapat teman-teman? Rangkuman atau catatan terkait hasil pertemuan Bu atau rapat. Betul sekali Mbak Alivia. Kemudian yang kedua nih, fungsi dan sifat notula rapat. Tadi ada apa saja nih fungsinya? Sebagai dokumen. Iya betul. Alat pengingat,
pedoman rapat berikutnya. Informasi. Betul, sumber informasi dan alat bukti historis ya teman-teman. Kemudian untuk sifat notula rapatnya ada 3 tadi, ringkas dan padat, menyeluruh, dan juga Sistematis. Nah, untuk jenisnya ada berapa teman-teman? 2. Harfiah dan juga. Rangkuman. Nah, untuk sistematikanya tadi terbagi menjadi 3 bagian apa saja teman-teman? Judul, isi, bagian akhir. Bagian akhir. Kemudian untuk yang syaratnya tadi apa saja teman-teman? Benar dan jelas. Tidak meragukan. Betul, mudah Mudah dipahami. kemudian Objektif. dan juga disampaikan sebelum rapat ditutup. Oke teman-teman semuanya, materinya sudah selesai. Nah, karena materinya sudah selesai teman-teman dan waktu kita sepertinya juga sudah tidak banyak lagi, saya ingin teman-teman bisa mengerjakan kuis ya teman-teman sebagai penugasan untuk mengetahui nih seberapa paham teman-teman terhadap materi yang baru saja kita pelajari. Nanti kuisnya akan saya sampaikan melalui WA group saja ya. Nah, nanti teman-teman bisa mengerjakan sampai batas waktu 12 jam setelah kuis itu dibagikan. Nah, bagi teman-teman yang terkendala nanti bisa menyampaikan kendalanya di WA group juga. Dan untuk pembelajaran selanjutnya saya rasa teman-teman perlu untuk memahami lebih lanjut terkait bagaimana penyusunan dari notula rapat itu ya teman-teman, bisa berlatih untuk menyusun notula rapat karena agenda pertemuan kita selanjutnya itu kita akan mencoba untuk membuat notula rapat. Gitu ya teman-teman, bisa dipahami? Baik Bu. Bisa Ibu. Oke, bagus. Oke, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang sudah dipelajari bisa bermanfaat bagi kita ke depannya. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Sekian dari saya, teman-teman semuanya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu.